Halo sobat nih Megas lagi nih Feng Hao-nya. Ya udah yuk langsung aja gasken lah. Bulan puasa nunggu buka jam 4 sore. 4 kah atau 5 nih nggak tahu. Yuk ya udahlah 4 atau 5. Ngabuburit langsung aja gasken Feng Hao. Waduh. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao dirinya yang ingin mencari kristal Li. Ia harus bersaing dengan para pejuang seniman bela diri lainnya yang memang tidak kalah kuat tentunya. Bahkan terdiri dari para master tingkat atas. Bahkan di sini Pak Tua Hua dia juga tidak yakin kalau ia dapat memenangkan perebutan kristal itu. Namun ternyata bukan cuma para master bela diri saja yang menginginkan kristal itu. Karena di sini Raja Kera ia juga mengincarnya, menginginkan pula. Dan kemunculan dari Raja Kera telah membuat kini para pasukan kera dan juga para seniman bela diri mereka saling beradu untuk dapat memperebutkan kristal itu. Dan tahu kalau ini akan sangat merepotkan, di sini master kecil dia berujar, bocah, keluarkan kristal itu." Maka dari itulah di sini atas permintaan dari master kecil, di sini Feng Hao dia pun mengeluarkan kristal itu. Dan tiba-tiba saja tubuh Feng Hao mengeluarkan aura kekuatan yang sangat kuat. Dan itu juga membuat Pak Tua Hua yang melihatnya dia ternotis, bocah ini dia sangat kuat. Berapa banyak kemampuan yang dia miliki. Dia benar-benar misterius. Dan untuk Feng Hao sendiri, tiba-tiba saja tubuhnya melayang di udara dan hilang kendali. Dan ternyata di sini Feng Hao tubuhnya dikendalikan oleh master kecil. Dan dirinya memberikan tekanan kembali yang lebih kuat lagi yang dapat menotis mereka semua yang ada di tempat ini, termasuk Raja Kera itu sendiri. Karena memang di sini Feng Hao dia terlihat sangat mengerikan setelah tubuhnya dikendalikan oleh master kecil. Aura yang sangat amat luar biasa meluap-luap, di mana master kecil dia juga berujar, "Hei bocah, saat ini aku baru bisa melakukan beberapa trik dengan menggunakan kristal ini. Hanya saja hal ini tidak akan dapat bertahan lama dan juga kuat jika kau hanya memiliki sedikit kristal. Maka dari itu di masa depan kau harus membawakanku kristal lebih banyak lagi." Dan kini para master bela diri yang tahu kalau ada aura gila lainnya datang, pesaing kuatnya yang mengincar kristal itu juga selain Raja Kera. Di sini mereka langsung menuju area puncak untuk dapat segera merebutnya pula. Dan di sini Feng Hao dia juga tidak mau kalah, dan untuk dapat menghentikan para penghalang yang ada di hadapannya, di sini Feng Hao menggeprek mereka semua yang ada di bawah sana. Tidak peduli pejuang ataupun monster, mereka semua digeprek. Namun untuk serangan pertama di sini hanya berhasil menghentikan para kroco-kroco saja. Karena di sini Raja Kera ternyata masih ada, dan itu juga membuat master kecil dia kesal. Dasar kera, dia benar-benar harus dihabisi rupanya. Maka dari itulah, "Woi kera putih, kau harus salam." Digeprek oleh Feng Hao. Setelah menggeprek Raja Kera, di sini Feng Hao dia juga merasa kalau ini sangat amat luar biasa. Kekuatanku ini sangat gila. Apakah benar kekuatanku itu berasal dari tangan kecil ini? Ujar dari Feng Hao. Sedangkan untuk master kecil, serangan yang tidak berguna. "Hei bocah, kau benar-benar terlalu lemah." Namun walaupun di sini Feng Hao masih dianggap terlalu lemah oleh master kecil, tapi itu sudah cukup bagi dirinya untuk dapat mengambil kristal Li elemen es yang ada di area gunung bersalju ini. Dan langsung menyimpannya di dalam cincin ruang miliknya. Dan setelah mendapatkan kristal itu, Feng Hao dia langsung kabur melesat, pergi dengan sangat cepat meninggalkan area pegunungan bersalju ini. Ya, melihat ada monster gila yang dapat mengalahkan Raja Kera jelas membuat mereka para pejuang yang masih selamat mereka hanya dapat tersenyum saja dan tidak dapat berbuat apapun. Kita telah mencoba untuk mendapatkannya, namun ya kita masih tidak bisa. Sedangkan untuk Pak Tua Hua yang melihat Feng Hao dapat lolos dari tempat ini dan mendapatkan apa yang telah ia inginkan, membuat Master Hua dia berujar, "Ya, akhirnya aku dapat meninggalkan tempat ini dengan tenang." Ujar dari Master Hua. Maka dari itulah dia pun kini pergi mengejar Feng Hao. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, dia pergi menuju sebuah tempat di area pegunungan monster dan langsung pergi menuju sebuah area mulut gua.
Dan itu juga membuat Feng Hao dia bertanya, Master, apa yang sudah kau lakukan di area gunung es tadi? Bagaimana kau dapat melakukan hal gila itu? Ya, itu sederhana. Aku hanya merubah energi dari kristal Wujing itu. Namun ya, kau terlalu lemah. Jadi aku sangat sulit untuk dapat menunjukkan kemampuan asliku. Bahkan setengahnya saja tidak sampai, ujar dari master kecil. Di sini master kecil dia juga berujar, ketika ada ribuan kristal Wujing lainnya, barulah aku dapat menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Ujar dari master kecil. Mendengar hal itu jelas membuat Feng Hao kagum. Dengan master ini, gila. Cuman ada 10 biji aja dapat memberikan hal sampai segila ini. Apalagi kalau ada ribuan. Namun di sini master kecil dia juga berujar, "Hei bocah, tunggulah sampai pria tua itu datang. Dan kau mintalah kepada dirinya untuk dapat melindungi dirimu. Jika kau melakukan pemurnian dan diganggu oleh para monster, itu akan sangat berbahaya." Dan benar saja, tak lama setelahnya Master Hua dia pun datang. Dia datang dan juga kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Feng Hao. Master, kau sangat luar biasa. Kau dapat menghancurkan Raja Kera yang ada di ranah puncak Wuzong. Bahkan ratusan kera es lainnya. Master, kau benar-benar luar biasa. Ya, ini semua berkat dari kristal pemberianmu Pak Tua, sambut dari Feng Hao. Mendengar hal itu membuat Master Hua dia malah tambah bingung. Dengan 10 buah kristal saja dia dapat seperti ini. Lantas bagaimana kalau ada lebih dari itu? Pikir dari Master Hua. Dan setelahnya sesuai dengan arahan dari master kecil di sini, Pak Tua Hua dia pun berjaga di area depan mulut gua. Sedangkan untuk Feng Hao, ia akan segera melakukan sebuah pemurnian dari kristal Li yang telah ia dapatkan, tentunya dengan bantuan dari master kecil. Sedangkan di sisi lainnya di area kuil utama, kuil Shadow, mereka mendapatkan sebuah informasi tentang seorang pria berjubah hitam yang sangat amat luar biasa yang telah merebut kristal Li serta telah menghabisi Raja Kera seorang diri. Awalnya di sini pimpinan cabang dia mengira kalau itu adalah salah satu anggota dari mereka. Namun ketika salah seorang kroco mengatakan, "Ketua, informasi yang saya dapatkan kalau mereka mengenakan jubah hitam. Hanya saja mereka tidak memiliki tanda di jubah mereka." Dan itu, mendengar hal itu membuat Pak Tua ini paham apa maksud dari bawahannya itu. Dan itu juga membuat dirinya menghancurkan kroco yang ada di hadapannya. Dasar tidak berguna. Bahkan kalian saja tidak bisa melakukan hal kecil dengan benar. Lantas apa gunanya aku merawat kalian? Ya, tetua dari kuil Shadow dia pun menghabisi anak buahnya yang telah memberikan sebuah informasi yang tidak berguna. Sedangkan di sisi lainnya, ada monster yang ditempeleng oleh Master Hua. Dan sudah 7 hari Master Muda dia belum keluar. Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan dirinya? Pikir dari Pak Tua Hua yang saat ini masih berjaga di area mulut gua selama 7 hari 7 malam menjaga Feng Hao. Dan di sini Master Hua dia curiga apakah telah terjadi sesuatu kepada Feng Hao, mengingat pejuang bela diri biasanya mereka menghabiskan waktu selama 7 hari dalam hal melakukan sebuah pemurnian. Bahkan di sini untuk master kecil juga dia pun bingung dengan Feng Hao. Hei, bocah ini, dia masih belum bangun kah? Apakah ada yang salah dengan dirinya? Tampaknya aku harus membantunya sedikit, ujar dari master kecil yang ingin membantu Feng Hao. Namun ketika master kecil dirinya mencoba untuk menyentuh Feng Hao, tiba-tiba saja es yang ada di sekitaran tubuh Feng Hao mulai retak, hancur. Dan kini Feng Hao sepenuhnya terlepas dari kristal yang telah mengurung tubuhnya itu. Ya, setelah berhasil memurnikan kristal itu membuat dirinya sangat amat senang. Master, sekarang aku sudah ada di tingkatan menengah. Yup, aku dapat melihatnya. Dan sekarang, ayo kita lihat atribut es yang telah kau dapatkan itu. Karena ini adalah atribut pertamamu, ujar dari master kecil. Dan begitu Feng Hao mencoba untuk mengeluarkan atribut yang ia dapatkan, memberikan tekanan es yang sangat kuat. Yang membuat Pak Tua Hua dia berujar, kekuatan yang sangat luar biasa. Apakah Master Muda dia telah berhasil? Pikir dari Pak Tua Hua. Sedangkan untuk Feng Hao dirinya sangat amat senang. Ya, akhirnya aku memiliki atributku sendiri. Dan setelah mendapatkan atributnya, di sini Feng Hao dia pun langsung pergi menemui Master Tua, di mana dia berujar, Pak Tua Hua, jika Anda tidak keberatan, bisakah kita tinggal di tempat ini selama 1 bulan lagi?
Dan selama itu juga aku akan membantu dirimu membersihkan semua sisa-sisa racun yang masih ada di dalam tubuhmu. Maka dari itulah sejak hari pertama Feng Hao mendapatkan atribut baru, dirinya mulai berlatih keras di area hutan monster dan bertarung berburu monster yang telah ia temui di area ini. Karena memang di area ini penuh dengan monster. Hingga 10 hari kemudian Feng Hao dirinya telah cukup kuat. Dan hal itu dapat dibuktikan dari dirinya yang dapat membelah sebuah pohon hanya dengan jari jemarinya saja. Dan itu juga membuat Master Hua dia berujar, ya bagus. Di antara master level tinggi, tidak banyak orang yang dapat melakukan apa yang dapat kau lakukan. Ujar dari Master Hua, ya, aku melakukan latihan keras hanya untuk menyiapkan diri ini sebelum memenuhi janjiku kepada gadis Yun itu, pikir dari Feng Hao. Dan ya, kini hari berlalu dengan sangat cepat dan seperti biasa, setelah berburu monster, Feng Hao dirinya membantu membersihkan sisa-sisa racun yang ada di dalam tubuh Pak Tua Hua. Hingga pada akhirnya semua sisa-sisa racun yang ada di dalam tubuh Pak Tua itu hilang secara sempurna. Dan ya, selamat Pak Tua Hua, sekarang racun yang ada di dalam tubuh Anda telah menghilang, ujar dari Feng Hao. Apa? Benarkah? Tanya dari Master Hua. Maka dari itulah di sini Master Hua jelas dia berterima kasih kepada Feng Hao. Terima kasih Great Master. Kau telah membantuku. Aku Hua Yuntian tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda, ujar dari Master Hua. Dan karena tujuan mereka sama-sama telah selesai, Feng Hao dia meminta kepada Pak Tua Hua untuk berhenti memanggil yang Master Muda. Dan itu juga membuat Pak Tua Hua dia berujar, baiklah, dan sekarang aku akan memanggilmu sebagai saudara Feng. Dan sekarang kau akan pergi kemana? Tanya Pak Tua Hua. Ya, aku akan pergi ke area Wangdu dan aku akan pergi ke Pavilion Feng Yu. Mendengar hal itu membuat Pak Tua Hua dia berujar, baiklah, kebetulan aku juga ingin pergi ke tempat itu. Dan bagaimana kalau kita pergi bersama-sama, ujar dari Pak Tua Hua. Maka dari itulah, Feng Hao dan juga Pak Tua Hua, mereka pun pergi menuju Pavilion Feng Yu dengan cara terbang. Dan setengah bulan kemudian mereka pun tiba di wilayah Wangdu. Dan melihat ramainya rombongan orang yang ada di kota ini membuat Feng Hao dia bertanya, "Hei Master Hua, saat ini banyak sekali orang yang pergi ke area Wangdu. Ya, sekarang adalah waktunya perekrutan murid baru. Dan saat merekrut murid baru, Akademi Feng Yun mereka tidak pernah memandang rendah para kontestannya. Mau kau kaya raya ataupun miskin, semua sama saja. Selama mereka berbakat, mereka akan diterima. Bahkan jika kau adalah seorang pangeran dan kau tidak berbakat, mereka tetap tidak akan menerima dirimu," ujar dari Master Hua. Mendengar hal itu, di sini Feng Hao dia berujar, ya, masih ada sisa beberapa bulan lagi sebelum aku memenuhi perjanjian itu. Dan jika aku menantangnya, jelas langkah pertama yang harus aku lakukan adalah bergabung dengan Pavilion Feng Yun dulu. Dan jika tidak, aku takut kalau gadis Yun itu bahkan dirinya tidak akan mau memberikan perhatiannya kepada diriku. Tapi jika aku bergabung dengan Pavilion Feng Yun, ya, itu akan membuatku menjadi junior dari gadis Shin. Jadilah, itu tidak buruk juga, pikir dari Feng Hao. Dan tak lama setelahnya mereka pun tiba di area kota. Dan karena area kota sangatlah ramai, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk dapat menemukan area penginapan. Maka dari itulah di sini ya Pak Tua Hua dia pun membawa Feng Hao pergi menuju kediaman milik keluarga Hua. Dan ketika mereka akan memasuki bangunan itu, mereka pun langsung disambut oleh seorang nenek tua. Seorang nenek tua yang syok dan langsung berlutut ketika dia dapat melihat Master Hua ada di hadapannya. Dan melihat hal itu, di sini Master Hua dia pun langsung membantu nenek tua itu untuk berdiri. Dan dia juga berujar, tidak apa-apa, Old Gu, silakanlah kau berdiri. Dan ketika nenek tua itu bertanya tentang racun, di sini Master Hua dia berujar, iya, lihatlah aku sekarang. Apakah aku terlihat seperti orang yang teracuni? Ujar dari Pak Tua Hua. Mendengar hal itu, di sini nenek tua dia juga berujar, orang-orang mengira kalau Anda telah mati pangeran. Dan hanya Anda Marshal Yun saja yang datang ke tempat ini. Dan tidak ada orang lain. Apa? Mendengar tentang Marshal Yun membuat Feng Hao dia pun sedikit ternotis. Karena dia sadar kalau ternyata keluarga Yun adalah keluarga yang sangat kuat yang memiliki latar belakang yang memang tidak dapat diremehkan.
Namun di sini nenek tua ini dia juga berujar kalau saat ini sepertinya ada sesuatu yang telah terjadi dengan Marshall tua. Baiklah, aku akan pergi menemuinya. Dan sekarang Old Gu, siapkanlah ruangan untuk saudara Feng karena dia akan tinggal di tempat ini untuk sementara waktu, ujar dari Pak Tua Hua. Dan setelahnya Feng Hao dia pun diajak oleh nenek tua itu untuk pergi menuju ke ruangannya. Dan untuk Pak Tua Hua dia pun sadar akan satu hal ketika aku menyebut soal keluarga Yun. Saudara Feng, dia selalu saja ternotis dan dia juga terlihat tidak nyaman. Namun dia terlihat mencoba untuk berpura-pura tidak mendengarnya. Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan keluarga Yun? Baiklah, kalau begitu aku harus bertanya langsung kepada Pak Tua itu, ujar dari Master Hua sembari pergi meninggalkan tempat ini. Dan ternyata Pak Tua Hua dia pergi menuju kediaman milik Marshall. Dan di sini ruangan milik Marshall dijaga oleh para pengawal yang sangat ketat. Namun untuk para penjaga itu bukanlah hal yang berarti bagi Master Hua, karena memang dengan sekali mereka semua langsung tumbang. Dan itu juga membuat kini para penjaga lainnya mereka pun datang dan mereka menganggap kalau sepertinya ada orang yang sangat berbahaya datang merusuh di dalam kediaman milik Marshall. Namun di sini di antara para penjaga itu ternyata ada seorang pria lainnya yang datang mengenali Pak Tua Hua, di mana dia berujar, yang mulia Yuntian. Dan ternyata yang berujar itu adalah seorang jenderal dari pasukan pedang Ding Jun. Dan setelah mengkonfirmasi kalau yang datang itu adalah seorang pangeran, membuat mereka semua para penjaga langsung berlutut. Sedangkan untuk Pak Tua Hua dia tahu kalau ini adalah pasukan khusus, pasukan pedang kerajaan Shilan. Dan kemunculan mereka di kota ini membuat Pak Tua Hua sadar kalau pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan Marshall tua. Maka dari itulah kini ditemani oleh jenderal pasukan itu, kini Pak Tua Hua dia pun memasuki kediaman milik Marshall. Dan di tengah-tengah perjalanan juga tiba-tiba saja jenderal tua itu dia langsung berlutut. Dan itu juga membuat Pak Tua Hua dia berujar, "Hei, nak, ada apa?" Yang mulia, tolong selamatkan Marshall, ujar Pak Tua itu yang membuat Master Hua dia berujar, "Apa? Ada apa? Apa yang terjadi dengan Marshall?" Marshall, dia telah keracunan pangeran." Apa? Keracunan? Ujar dari Master Hua. Cepat bawa aku ke sana, sambut dari Pak Tua ini. Dan awalnya ketika Marshall tua dia mendengar kalau ada yang datang untuk menemuinya membuatnya murka dan berteriak. Namun ketika dia tahu yang datang itu adalah Pangeran Hua, responnya langsung berubah. Ternyata itu kau orang tua. Di mana Marshall tua dia juga sangat senang dapat bertemu dengan teman lamanya. Di mana dia juga meminta kepada mereka semua yang ada di dalam ruangan untuk segera pergi keluar. Dan di dalam ruangan itu ternyata ada seorang gadis yang tidak asing, yaitu gadis biru ini, yaitu gadis Yun Ying yang sudah glow up, cakep, edan dan juga makin duhai. Waduh, dimana di sini gadis Yun dia menolak untuk keluar karena memang dia ingin tetap bersama dengan kakeknya itu. Namun di sini Master Hua dia ingin berbicara empat mata dengan Marshall. Maka dari itulah di sini Marshall tua dia meminta kepada cucunya itu untuk segera pergi. Pergilah dulu nak, kakek dan juga pangeran memiliki sesuatu yang harus dibicarakan. Dan setelah cucunya keluar, di sini Marshall tua dia berujar, "Hoi, orang tua, apa yang ingin kau katakan? Sepertinya sangat misterius." "Ya, aku dengar kalau kau telah keracunan." "Ya, sama seperti dirimu." Sambut dari Marshall tua. Orang tua itu, dia orang yang menjijikan, meracuniku secara diam-diam." Baiklah. Dan sekarang aku ingin bertanya, apakah kau belum pernah berobat? Tanya dari Pak Tua Hua. "Ya, aku telah mencobanya. Hanya saja saat ini masih belum menemukan orang yang dapat mengobati diriku, karena racun ini adalah racun tingkat tinggi." Namun di sini Marshall tua dia juga merasakan ada yang aneh dengan Pak Tua Hua. "Hei, tunggu. Orang tua, racun yang ada di dalam tubuhmu, apakah kau telah menghilangkannya?" Tanya dari Marshall. "Ya, kau benar. Sekarang tubuhku telah terbebas dari racun setengah bulan lalu." Sambut dari Pak Tua Hua. Mendengar hal itu membuat Marshall dia senang. Siapa yang melakukannya? Dia telah membantumu. Dia pasti dapat melakukannya juga kepada diriku, ya kan? Ya, itu benar. Hanya saja ada sedikit masalah. Sambut dari Pak Tua Hua yang membuat Marshall tua dia bingung. "Apa?" "Ya, aku rasa saudaraku itu dia mampu menghilangkan racun yang ada di dalam tubuhku. Namun untuk dirimu, aku tidak tahu." Sambut dari Pak Tua Hua yang membuat Marshall dia bertanya, "Apa? Kenapa?" Ya, Marshall tua,
Aku tahu kalau kau adalah orang yang baik, tapi apakah kau tahu tentang apa yang telah dilakukan oleh keluarga Yun di belakangmu? Ujar dari Pak Tua Hua yang membuat Marshall dia bingung. Dan ketika mendengar kalau sepertinya ada keturunan dari keluarga Yun yang telah menyinggung Master yang telah menghilangkan racun itu, membuat Marshall ini murka. Apa? Bagaimana bisa? Keluarga Yun adalah keluarga yang terhormat. Siapapun yang melakukan hal tercela di keluarga Yun, aku akan menghukumnya. Aku akan menghukumnya dengan keras. Orang itu dia berani-beraninya merusak reputasi keluarga Yunku. Aku akan menghukumnya meskipun dia adalah anggota keluargaku sendiri. Ujar dari Marshall tua yang gak tahu kalau ternyata yang telah berbuat ulah itu adalah cucu kesayangannya. Waduh, cucunya yang memang mantep. Udah duhai, waduh. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan sorry nih kalau agak sedikit noise ya, soalnya hujan coy. Dan semoga aja masih bisa dinikmatin lah. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.